Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani berkata, anna uluwad darajati innama yakunu bi ziyadatil adabi. Sesungguhnya ketinggian derajat manusia di sisi Allah sesungguhnya bertambah kualitas diri manusia biziyadatil adab dengan bertambahnya adab seseorang. Tingginya derajat seseorang dengan bertambahnya adab, dengan mulianya adab. Dalam perkataan yang lain, at-tasawuf kuluha ahlak. Faman zada fit tasawuf zada fil akhlak. Tasawuf itu akhlak. Dalam perkataan lain, tasawuf itu adab. Bertambah akhlak seseorang menjadi mulia, bertambah kemuliaan adab seseorang, bertambah kemuliaan adab seseorang, maka bertambahlah ilmu tasawufnya. Barometer kemuliaan seseorang ternyata tidak dilihat dari ibadah-ibadah mahdoh. Ibadah, sholat, puasa, zikir, ternyata bukan di situ. Kemuliaan seseorang tentu ya setelah melaksanakan ibadah-ibadah wajib, setelah melaksanakan sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, yang menjadikan seseorang mulia di sisi Allah adalah kemuliaan akhlak, kemuliaan adab. Karena akhlak itu berinteraksi dengan orang lain. Adab itu berinteraksi dengan orang lain. Ada adab kepada Allah. Begitu pula ada adab kepada sesama manusia. Wal aslu fil adabi, dasar daripada adab itu adalah suhudun naqsi fi anfusihim wal kamala fi ghairihim. Jadi dasar adab seseorang itu adalah menurut Abdul Wahab As-Sa'rani melihat kekurangan dirinya dan melihat kesempurnaan dalam diri orang lain. Melihat keburukan dirinya dan melihat kemuliaan orang lain. Inilah yang menjadi dasar Al-Imam Abu Qasim Al-Qusairi dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah ketika membahas tentang uzlah, mengasingkan diri, yang harus ditanamkan ketika mengasingkan diri adalah mencegah keburukan kita untuk orang lain, bukan mencegah keburukan orang lain kepada kita. Jadi dasarnya mengasingkan diri beralasan karena takut, khawatir orang lain kita sakiti. Khawatir omongan kita menyakiti orang lain. Khawatir perbuatan kita yang
jelek menyakiti orang lain, bukan menghindari perbuatan jelek orang lain terhadap kita. Apa alasannya? Kalau yang pertama itu dasar dari ketawaduan, rendah hati, merasa dirinya tidak baik, merasa dirinya belum sempurna, merasa dirinya omongannya belum baik, maka khawatir orang tersinggung, khawatir orang tersakiti. Tapi kalau alasan yang kedua, menghindari kejelekan orang, menganggap orang lain buruk, dan diri kita lah yang baik. Ini masuk kepada takabur. Dan alasan yang kedua, orang yang melakukan uzlah itu bukan ingin mendapatkan kemuliaan, tapi sebagaimana dicontohkan ada seorang rohib pendeta yang kesukaannya menyendiri, sendiri, diam. Ketika ditanya, engkau seorang rohib? Tidak, ana harisul kalbi. Aku ini penjaga anjing, penjaga hewan anjing. Apa yang dimaksud dengan seekor anjing itu? Adalah nafsunya. Aku belum pantas dikatakan rahib, belum pantas dikatakan seorang sufi sejati. Aku ini penjaga nafsu, di mana nafsuku ini masih belum terkontrol dengan baik. Ini di antara adab. Maka perjalanan menuju Allah itu sangat diperlukan sosok manusia yang membawanya, guide, pembimbing, yang dalam bahasa Thariqah disebut dengan mursyid. Karena perjalanan menuju Allah itu bukan hanya zikir saja, bukan hanya sholat saja. Banyak jebakan-jebakan yang dilakukan oleh setan di setiap perjalanan. Yang bahasanya Al-Imam Ar-Rabbani As-Sarhindi dalam kitab Al-Maktubatnya, setan itu menguasai lapangan dan menguasai objek yang akan dia goda. Jadi setan itu menguasai diri kita, paham karakter kita, tahu sifat-sifat kita, tahu kelemahan kita, dan tahu jebakan-jebakan yang bisa kita ini terlena. Maka banyak ilmu itu bukan membawa dirinya dekat kepada Allah, tapi menghalangi dirinya untuk dekat dengan Allah. Ilmu. Apakah ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Seorang yang menguasai ilmu bahasa yang begitu luar biasa bisa menjadi penghalang dia untuk dekat dengan Allah. Dan begitu pula amalan-amalan ibadah sholat, zikir, khotaman, manakiban bisa jadi menjadi penghalang. Bagaimana? Inilah triknya setan dengan menimbulkan ujub dalam dirinya. Aku kan orang yang ahli fikih, aku orang yang ahli hadis, sudah berapa banyak kitab yang aku hatamkan. Ujub, dan ujub adalah penghalang seseorang menuju Allah.
Begitu pula aku kan orang yang istiqomah dalam sholat tahajud. Aku orang yang nggak pernah meninggalkan amalia. Aku adalah orang yang selalu hadir dalam manakib yang ujung-ujungnya ujub. Dan ini jebakan yang dilakukan oleh setan. Maka begitu pentingnya sosok seorang mursyid. Beliaulah yang menarik tangan kita. Sampai yang aman, ibadahku masih jauh dalam kesempurnaan. Hanya berharap guru mursyid yang membawa ibadahku menjadi sempurna. Ilmuku jauh dari kesempurnaan. Hanya berharap guru mursyid yang membawa kesempurnaan dalam ilmuku. Inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Adabus Suluk. Adab seorang salik kepada Allah, adab seorang murid kepada Allah, adab kita kepada Allah yang paling bagus adalah tidak meminta apa-apa kecuali meminta ampunan dari Allah. Kecuali hanya meminta ampunan. Maknanya apa? Menjaga diri untuk merasa bahwa dirinya masih jauh dari kesempurnaan. Dan benar emang, jangankan kita malaikat saja sampai berkata ma'abuduka haqqa ibadati. Kami belum sanggup beribadah dengan hakikat ibadah kepadamu. Itu malaikat. Maka untuk biar lebih selamatlah perjalanan kita menuju Allah, terus merasa butuh bimbingan, merasa butuh terus menjaga perasaan kebutuhan yang kuat, sosok guru mursyid. Atau mungkin kita mengatakan kalau tidak ada guru mursyid, mungkin amalan saya tidak akan dilihat oleh Allah. Kalau bukan karena guru mursyid, ketika ditimbang amalanku, yang lebih berat adalah keburukan daripada kebaikan. Kalau bukan karena guru mursyid, catatanku diberikan melalui belakang. Waman utiya kitabahu wara'a zuhri. Belum pantas diberikan melalui tangan kanan. Guru mursyidlah yang membawa amalan-amalan kita. Guru mursyidlah yang menyempurnakan amalan-amalan kita. Istilahnya begini. Dalam sebuah karya, taruhlah disertasi lah, atau tesis, atau skripsi. Setiap skripsi masih jauh daripada kesempurnaan. Setiap hasil tesis masih jauh dari kesempurnaan. Bahkan masih jauh dari kelulusan. Masih banyak kekurangan-kekurangan. Begitu pula disertasi. Apalagi ketika sidang, masih banyak kekurangan yang kita anggap sudah sempurna. Ketika di sidang, Masya Allah, masih banyak kekurangan-kekurangan. Kalau bukan pembimbing kita, yang menyempurnakan tulisan kita, maka masih belum patut untuk dikatakan lulus dan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, begitu pula dalam amalan-amalan. Maka adab yang paling baik adalah ini tadi. Merasa dirinya suhudun naksi fi anfusihim wal kamalu fi ghairihim. Melihat dirinya masih banyak kekurangan dan melihat kemuliaan
sifat yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau sebaliknya, wah, ini akan timbul ujub dan takabur. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.